Assalamualaikum guys ya. Jadi di konten kali ini saya akan membuat konten yang bermanfaat lagi bagi kawan-kawan sekalian. Gimana gambarnya guys? Alhamdulillah kalau baik ya. Oh ya, hari ini kan hari Selasa kan. Semoga aktivitas keseharian kalian itu lebih bersemangat lagi, baik itu di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam dunia perkuliahan dan persekolahan. Hari Selasa inilah hari yang dimana semua orang itu beraktivitas seperti biasa kan, dengan semangat tinggi, dengan semangat bisa mengejar ilmu maupun mengejar cuan. Oke guys, jadi pembahasan atau lupa guys, jangan lupa sekali kalian harus memiliki sifat yang ambisius, baik itu mengejar sesuatu maupun mengejar impian. Jadi, itulah yang saya akan bahas tentang ambisi. Jadi mungkin katanya bulan 12 ini akan dilaksanakannya PPKM kan, level 3. Pasti sebagian masyarakat tidak setuju dan ada yang setuju. Mungkin kita lebih mematuhi atau lebih memahami dan lebih memaklumi pemerintah itu pasti ingin yang terbaik buat seluruh orang Indonesia ini kan. Dengan kalian tidak keluar rumah, semoga COVID-19 ini tidak ada lagi yang menular dan hilang. Alhamdulillah juga kan COVID-19 di Indonesia ini sudah menghilang dan tidak ada lagi. Jadi mungkin topik pembahasan atau konten yang saya buat ini adalah 5 cara sederhana untuk mengendalikan sifat ambisius. Jadi sebagian orang itu pasti memiliki yang namanya sifat ambisius, baik itu mengejar sesuatu maupun mengejar kesuksesan. Tetapi berhati-hatilah jika kalian memiliki sifat ambisius yang sangat tinggi, karena sifat ambisius juga memiliki jebakan untuk diri kalian kan. Bersemangat untuk mengejar sesuatu dan mewujudkan impian tentu hal yang baik untuk semua orang. Bukan suatu hal jika kamu memiliki sifat ambisius untuk meraih kesuksesan, baik itu di dunia yang kalian geluti. Jadi pasti kalian ingin mewaspadai atau mengendalikan gimana caranya kalian itu tidak memiliki sifat ambisius yang terlalu tinggi. Jadi yang pertama itu ialah menyadari bahwa kamu selama ini memiliki ambisi dalam diri. Jadi mungkin yang pertama itu pasti kalian bisa lakukan dalam keseharian. Gimana sih kalian bisa mengontrol sifat ambisius itu? Yang pertama kalian harus menyadari di dalam diri kalian itu sifat ambisius itu bagaimana. Jika kalian bisa mengontrolnya, jika kalian bisa yang namanya tidak memiliki sifat ambisius yang terlalu tinggi, kalian tidak terkena yang namanya jebakan diri sendiri, atau kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian mau atau mengejar sesuatu yang kalian impikan. Contohnya saja nih, misalkan nih kalian memiliki atau ingin memiliki mobil mewah. Jika kalian bekerja maupun bekerja, bisa kalian mengontrol ambisi kalian itu perlahan-perlahan dulu. Jangan terlalu tinggi, karena antisipasi atau waspada untuk ambisi kalian itu terlalu rendah, atau kalian bisa mengontrolnya sekali lagi. Dan yang kedua itu ialah memfokuskan ambisi tersebut untuk tujuan yang mulia. Jadi kalian sudah mendengarkan, sudah yang saya jelaskan tadi yang pertama itu. Dan yang kedua ini kalian memfokuskan ambisi tersebut untuk tujuan yang mulia. Kalian harus memfokuskan ambisi kalian itu untuk tujuan yang mulia atau dengan tujuan yang benar dan yang baik.
Yang pertama tadi kan mengontrol ambisi kalian, dan yang kedua ini adalah memfokuskan ambisi tersebut untuk tujuan yang mulia. Jadi ambisi kalian itu ada dua hal, entah itu ambisi dalam mencapai suatu tujuan, entah itu mencapai suatu kesuksesan. Tetapi jangan sampai ambisi kalian itu menyingkirkan teman kalian sendiri. Jangan begitu. Kita tidak tahu kan yang namanya teman, rambut hitam sama hitam. Kalian harus saling support, entah itu kedua belah pihak maupun kalian gitu. Dengan kalian mensupport, mungkin tujuan ambisi kalian itu baik dan tidak saling menyingkirkan satu sama lain. Dengan kalian memiliki tujuan ambisi yang mulia itu berarti pekerjaan ataupun di dunia nyata kalian itu bisa berambisi untuk mencapai suatu tujuan maupun kesuksesan. Dengan kalian memfokuskan ambisi kalian, misalkan nih kalian fokus kepada dunia melukis atau saya ingin memiliki yang namanya rumah mewah. Nah, kalian fokuskan, kalian bisa mensupport teman kalian, atau teman kalian juga bisa mensupport ambisi kalian itu di mana. Oke, jadi mungkin yang kedua itu sangat detail atau sangat jelas kan. Dan yang ketiga itu adalah menyadari bahwa apapun yang berlebihan itu nggak baik. Nah, jadi jangan sekali-sekali kalian itu memandang ambisi itu berlebihan. Misalkan nih kalian ingin menjadi ketua di dalam organisasi. Nah, jika kalian memiliki yang namanya sifat ambisius yang terlalu tinggi dan yang berlebihan, mungkin hal itu akan membuat teman kalian sendiri merasa yang namanya kalian itu memiliki sifat ambisius yang terlalu tinggi dan yang berlebihan. Itu kan sudah saya jelaskan kan, berlebihan itu nggak baik. Di dalam Al-Quran saja, jika kalian makan berlebihan, jika kalian sesuai dengan tuntunan hadis kan, jika kalian makan berlebihan, jika kalian memiliki harta yang berlebihan, tidak ada salahnya jika harta kalian itu berlebih, kalian bisa bersedekah, kalian bisa menginfakkannya di masjid-masjid yang ada. Nah, begitu juga dengan ambisi. Jika ambisi kalian bisa dikontrol, tidak terlalu tinggi, teman kalian pasti menganggap kalian itu baik dan tidak berlebihan dalam memiliki atau ingin memiliki tujuan yang saya akan menjadi ketua gitu. Kalian saling support, kalian saling mendukung. Dengan begitu teman kalian pasti mensupport juga atau tidak memikir yang aneh-aneh, contohnya saja tidak berlebihan untuk ambisi. Misalkan kalian juga memiliki sifat ambisi yang terlalu tinggi, mungkin teman kalian juga kan tidak baik, atau kalian akan dijauhi. Misalkan kalian dalam organisasi, kalian ingin menjadi ketua maupun sekretaris umum. Dan yang keempat itu fokus pada ambisi yang ada. Nah, yang keempat ini adalah fokus kepada ambisi yang ada. Mungkin sudah saya jelaskan tadi kan, dengan 1 maupun 2 maupun 3 tadi tentang menyadari bahwa kamu selama ini memiliki sifat ambisi, yang 2 memfokuskan ambisi, dan yang ketiga itu menyadari bahwa apapun yang berlebihan itu nggak baik. Nah, jadi yang keempat ini adalah fokus pada ambisi yang ada. Tidak usah memikirkan orang lain, pikirkan saja diri kalian itu gimana caranya saya ini bisa mengontrol ambisi saya dan tidak berlebihan dan tidak yang namanya menyinggung perasaan teman kalian. Tidak usah yang namanya kalian mengurusi orang lain gitu. Dengan kalian fokus pada ambisi kalian, atau fokus pada tujuan kalian, atau fokus dalam meraih kesuksesan, baik itu di dunia nyata maupun yang kalian geluti gitu. Dengan kalian memfokuskan ambisi kalian, tidak usah mengacau atau teman kalian. Bodoh amat sih teman kalian itu. Dengan kalian fokuskan, dan teman kalian pasti
lumayan mensupport kalian gitu dalam mencapai kesuksesan maupun tujuan. Dan yang kelima itu ialah memperkaya wawasan dan terus terbuka pada pendapat orang lain. Nah, jadi memperkaya wawasan itu gimana caranya kalian itu menguasai wawasan yang lebih tinggi lagi dan bisa kalian mencontohkan di teman kalian. Misalkan nih kalian sudah menjadi mahasiswa, misalkan kalian sudah menjadi dewasa, kalian bisa atau kalian sudah memiliki yang namanya wawasan yang sangat luas. Beda dengan orang-orang atau adik-adik kita yang SMP, SMA maupun SD. Orang-orang itu masih memiliki wawasan yang sangat sempit maupun belum ada wawasan yang luas kan. Tetapi dengan siklus dari SD, SMP, SMA pun sudah ada yang memiliki wawasan yang luas kan. Nah, kita seseorang mahasiswa atau mahasiswa ini mampu memiliki wawasan yang lebih terbuka lagi. Dan kalian juga kalian bisa, misalkan nih teman kalian menyarankan kalian itu bagus di mana misalkan. Dan juga pendapat orang lain itu jangan kalian menolak mentah-mentah, kalian cerna dulu, kalian pahami di mana kesalahan dia, di mana sisi baiknya, di mana sisi positifnya. Pak, tetapi saya yakin teman-teman kalian itu pasti mendukung sifat ambisi kalian. Tetapi pasti pendapat teman kalian lain kan. Misalkan teman kalian ngobrol dengan kalian nih, misalkan nih, bro, jangan terlalu ambisi dalam melakukan suatu tujuan maupun meraih kesuksesan, karena kesuksesan itu pasti akan berjalan seiringnya waktu. Dengan kalian berusaha, dengan kalian konsisten di dalam mengejar sesuatu, pasti kalian akan meraih kesuksesan dengan kalian berdoa juga. Dan kalian itu pun menjawab, oh ya bro, dengan saya memiliki konsisten maupun kepercayaan diri, pasti saya akan memiliki yang namanya tujuan dan meraih kesuksesan. Oh, thank you ya bro. Jadi mungkin sangat lucu ya jika kita mengobrol dengan teman. Jadi kita harus, seseorang mahasiswa atau mahasiswi ini, kita harus bisa memperkaya lagi wawasan dan berinovasi lagi. Dan juga sekarang kan sudah berada di era yang namanya revolusi 4.0, yang dimana Jepang saja sudah memiliki robot-robot yang bisa mengambil minuman di restoran kan. Sedangkan kita di Indonesia ini masih sedikit. Dan anak muda atau anak muda sekarang ini atau pemerintah ingin sekali anak muda itu berinovasi dan lebih wawasan lebih luas lagi. Jadi mungkin dengan 5 cara sederhana untuk mengendalikan sifat ambisius. Oh ya, jangan sampai sifat ambisius itu menjebak kalian dan teman kalian itu menjauhi kalian. Mungkin dengan kalian bersemangat tinggi maupun konsisten tinggi, kalian akan meraih yang namanya kesuksesan dan tujuan yang kalian itu pasti kalian akan dapat. Dengan kalian bersemangat, dengan kalian mengaluri yang namanya proses itu pasti ada kan. Jadi untuk teman-teman atau kawan sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe guys, dukungannya. Alhamdulillah kan sudah YouTube saya sudah mencapai 1.276 subscriber, yang dimana perjuangan saya itu atau konsisten saya itu sudah semakin meningkatkan. Nah, tidak ada salahnya kalian itu juga memiliki kepercayaan diri dan konsisten yang lebih tinggi. Dengan kalian memahami 5 tadi, menyadari, fokuskan, atau memperkaya wawasan, mungkin kalian bisa mengandalkan sifat ambisius kalian itu. Jangan sekali-sekali kalian ambisius, tidak apa-apa, kalian bagi sifat ambisius kalian itu kepada teman kalian. Mungkin dengan itu saja konten yang saya buat. Selamat beraktivitas, see you next time guys, bye bye.